welcome back to the Permadis channel. Melanjutkan dari video sebelumnya, jadi setelah kita puas main seharian di Legoland kemarin, untuk next trip selanjutnya yaitu kita mau main ke Kuala Lumpur. 2000 years later. Setelah kurang lebih perjalanan selama 3 jaman, Johor Bahru ke Kuala Lumpur, alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai juga nih guys. Karena kita sampai di Kuala Lumpur saat malam hari dan perut juga udah kerasa lapar lagi. Nah, ini kita diajak sama drivernya ke resto lokal gitu guys di Kuala Lumpur. Udah pastilah ya, semua menu makanan di sini adalah makanan khas negara Malaysia. Untuk menu makanannya di sini tuh banyak banget pilihannya ya guys. Ini hampir mirip-mirip kayak di rumah makan Padang gitu enggak sih guys di Indonesia ya. Banyak banget sih pokoknya ini pilihannya. Oh ya, by the way maaf banget ya, ini kita lupa nama restorannya apa guys. Yang pasti ini tuh kalau nggak salah lokasi restorannya nggak jauh sama Saloma Bridge ya guys. Nah, ini salah satu pesanan kita juga guys. Ada es favoritnya Ipin Upin ya. Akhirnya kita bisa makan langsung es ABCD langsung di negaranya Ipin Upin ya guys di Malaysia. Dan inilah beberapa menu utama yang kami pesan. Masya Allah, ini lauknya banyak banget ya guys. Karena perjalanan kami dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur itu lumayan lama ya. Jadi ini kita cukup lapar. Dan ini salah satu juga fasilitas dari travel yang kami pakai. Jadi ini udah include dapat makanannya ya guys. Alhamdulillah makan malam sudah dan perut juga sudah kerasa kenyang. Sebelum kami melanjutkan perjalanan menuju hotel, ini kita mau mampir dulu ya guys ke salah satu tempat gratis yang katanya sempat viral, yaitu Saloma Bridge. Dan akhirnya setelah menaiki beberapa anak tangga, sampailah kita di puncak jembatannya guys. Masya Allah, suasana di sini saat malam hari ternyata cukup ramai juga ya guys. Tapi mungkin memang daya tariknya di Saloma Bridge ini best time-nya adalah saat malam hari. Karena lampu-lampu di sepanjang jembatannya nyala dengan warna-warni yang cantik. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di depan hotel untuk kita stay 1 malam di Kuala Lumpur. By the way, ini nama hotelnya adalah Edisi Hotel ya. Terletak di Jalan Raja Laut Chowkit, Kuala Lumpur, Malaysia. Hotel ini memang terbilang cukup nyaman saat kita menginap di sana waktu itu. Mempunyai lobi hotel yang cukup luas dan proses check-in di sini juga nggak terlalu rumit ya guys. Setelah proses check-in selesai dan karena udah lumayan cukup ngantuk, capek juga ya guys, langsung aja ya kita ke kamar untuk istirahat. Alhamdulillah ini dia kamar kita guys. Masya Allah, untuk area kamarnya lumayan cukup luas ya. Dan untuk fasilitas di kamarnya pun rasanya juga cukup lengkap, sama seperti fasilitas hotel-hotel lain pada umumnya. Nah, di dalam kamar tersedia mini cooler. Di sini juga tersedia safety box. Kemudian di sini juga ada TV ya guys, dan ini ada telepon. Lalu di sini tersedia sajadah ya untuk sholat. Kemudian ini juga ada jemuran kecil ya, dan ini papan setrika. Dan masya Allah di sini juga tersedia untuk petunjuk arah kiblatnya ya guys.
Untuk ruangan selanjutnya ini ada toilet ya yang lumayan cukup bersih. Kemudian di sini juga disediakan perlengkapan mandi yang lumayan cukup lengkap ya guys. Kemudian ada hair dryer, terus ini juga ada water heater ya. Ya memang ruangannya nggak begitu luas ya guys toiletnya, tapi lumayan cukup nyaman sih. Alhamdulillah sudah pagi hari, jadi sebelum kita check out ya, kita mau sarapan dulu di restorannya. Untuk menu sarapan di sini terbilang cukup sedikit ya untuk variasi menu makanan di sini. Jadi lumayan cukup beda jauh sih dengan menu sarapan di hotel waktu kami menginap di Johor Bahru kemarin ya guys. Dan menurut kami tuh untuk rasa makanan di sini juga tergolong biasa aja sih. Tapi ya lumayan lah ya buat ganjel perut saat nanti kita explore untuk area Kuala Lumpur. Dan ini dia pilihan sarapan kami guys, masih seputar makanan Melayu ya di sini. Bisa lihat di sini juga menunya memang gak banyak ya guys. Tapi ya alhamdulillah sih ini beneran lumayan banget untuk menu sarapan ya guys. Alhamdulillah kita udah check out. By the way, karena hari ini alhamdulillah ini kita udah sampai ya di depan loket pembelian karcis cable car-nya. Alhamdulillah karena kita udah punya tiket naik gondolanya, ini jadi sudah diurus juga ya sebelumnya sama travel agent yang kami pakai. Jadi kita langsung kasih lihat perinan pembeliannya ke petugas dan langsung disuruh masuk gate antrian Skytrain atau cable car-nya. Alhamdulillah nggak pakai ngantri dan ini kita udah bisa masuk ya ke dalam cable car-nya. Dan ini Masya Allah, ini
menjadi momen pertama Arsen naik gondola alias cable car dengan ketinggian 1800 mdpl dan panjang jalur sekitar 2,8 km. Masya Allah, tinggi banget ya, agak-agak gimana gitu, tapi seru banget sih ini. By the way, sayang banget pas kita kesini tuh cuacanya agak berkabut, jadi pemandangannya kurang cantik deh. Alhamdulillah, setelah perjalanan dari bawah ke puncak dengan jarak tempuh kurang lebih 10 menitan, sekarang kita udah sampai di area Genting Highland nih guys. Jadi guys, di Genting Highland tuh sebenarnya berkonsep mall gitu ya. Tapi di sini ada beberapa wahana permainan mulai dari khusus anak-anak hingga dewasa. Seperti Skytropolis Indoor Theme Park dan Genting Skyward Theme Park, serta di sini juga ada Sky Casino. Karena keterbatasan waktu, karena ini hari terakhir kita di Malaysia, jadi kita kesini tuh sama sekali nggak main ke 3 wahana tadi ya guys. Di sini kita cuma mampir aja karena penasaran juga ya sama tempatnya seperti apa. Dan paling di sini kita cuma main-main aja sih. Masya Allah, ini tuh tempatnya luas banget guys, dan karena lagi musim liburan, jadi ini agak ramai juga sih. Kalau tadi kita udah lihat indoor theme parknya, nah sekarang ini kita lagi mau cari Genting Skyward theme parknya, alias wahana outdoor gitu di Genting Highland. Dan akhirnya ketemu juga nih guys untuk Skyward theme parknya. Setelah kita tadi sempet kesasar juga, karena memang beneran deh ini tuh mallnya tuh luas banget ya. Dan udah nanya petugasnya juga, tapi rata-rata petugas di sini tuh kurang ngerti bahasa Melayu atau Inggris. Jadi di sini kebanyakan mereka bahasanya Chinese gitu guys. Oke guys, ini dia Skyward theme park yang ada di Genting Highland, Malaysia. Sayang banget sih sebenarnya ini kita nggak eksplor ke dalam ya, karena pilihan paket kita kemarin itu ke Legoland. Jadi waktu kesini kita hanya main dan foto stop aja sih. Setelah cukup puas untuk berkeliling di area Genting Skyward, nah sekarang kita udah mau balik lagi turun ke bawah ya guys. Untuk turun ke bawahnya juga ini kita masih pakai cable car ya. By the way, ini ada staf cable car-nya juga yang menawarkan jasa tebus foto saat tadi kita naik cable car untuk kenang-kenangan. Mereka menawarkan harganya seharga Rp100. Oke guys, sekarang kita udah pindah lokasi ya. Kita mau belanja oleh-oleh khas Malaysia. Jadi katanya tuh di sini terkenal cukup banyak pilihan produk-produk oleh-oleh dan harganya juga cukup terjangkau untuk para turis. By the way, ini nama tempatnya adalah Central Market atau Pasar Seni ya guys, yang terletak di pusat kota Kuala Lumpur. Wah, ternyata nggak hanya di Indonesia ya. Di sini pun ada juga pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman di pinggir jalan seperti ini guys. Oke guys, karena tujuan kita ke Central Market mau beli oleh-oleh buat dibawa pulang ke Indonesia. Alhamdulillah ini kita nemu toko snack khas Malaysia yang nama tokonya bernama Shirin Homemade Cookies. Dan untuk letak tokonya berada di area DG 19 dan 20 ya. Di sini tokonya cukup banyak banget variasi pilihan makanannya. Ada snack, permen, kopi, teh tarik,
dan berbagai macam bentuk juga rasa aneka coklat. Untuk harga semua makanan di sini terbilang cukup murah. Selain itu, untuk para pembeli yang ingin mencoba dahulu diperbolehkan untuk mencicipi aneka snack yang ditawarkan oleh penjualnya. By the way, makcik di toko ini Masya Allah baik banget loh. Dan ternyata beliau sebenarnya adalah asli orang Indonesia yang merantau di Malaysia. Untuk wisatawan seperti kami yang baru pertama kali ke Malaysia dan bingung mau beli oleh-oleh apa yang enak, Makcik di sini pun lagi-lagi dengan ramahnya membantu kami untuk merekomendasikan aneka snack yang menjadi favorit para turis. Alhamdulillah ini Arson happy banget guys, dikasih free snack untuk dibawa pulang. Pokoknya buat kalian yang mau beli oleh-oleh makanan Malaysia wajib banget beli di Shirin Homemade Cookies ya guys. Kalau tadi kita udah cukup beli oleh-oleh berupa makanan, sekarang ini kita mau cari oleh-oleh baju atau kaos khas Malaysia gitu guys. Ini kita nemu baju, toko baju ya, yang isinya terbilang cukup banyak pilihan variasi modelnya. Dan harganya juga dibanderol lumayan cukup terjangkau. Setelah cukup dengan pilihan kaos yang kami suka, sekarang waktunya menghitung beberapa jumlah yang harus kami bayarkan untuk belanjaan kami. Oh iya, untuk pembayaran di toko ini menerima pembayaran secara cash maupun kartu kredit dengan ketentuan logo seperti digambar ya guys. Setelah beli oleh-oleh makanan, kemudian kaos, nah di sini juga kita cari oleh-oleh untuk gantungan kunci. Yang dimana oleh-oleh ini nanti insya Allah kita mau bagiin buat teman-teman kantor bunda, ayah, dan teman sekolah Arson. Setelah cukup puas belanja oleh-oleh di dalam Central Market, nah ini kita penasaran banget sama street foodnya Malaysia. Jadi ini kita tadi jajan guys, mau cobain. Setelah dirasa cukup beli oleh-oleh dan mumpung masih ada waktu juga sebelum kita menuju bandara untuk pulang ke Indonesia, kita menyempatkan diri untuk mampir mengunjungi salah satu tempat yang dibilang cukup seru karena selain aksesnya masuknya gratis, bermain di sini pun kelihatannya asik banget guys. Oke guys, jadi ini tuh sebenarnya taman kota di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan taman ini dikenal dengan nama KLCC Park yang lokasinya berada di sekitar Menara Kembar Petronas. Selain banyak pepohonan rimbun, KLCC Park juga memiliki fasilitas seperti kolam renang untuk anak-anak. Untuk berenang dan main air di sini juga tidak dikenakan tiket masuk alias gratis guys. Selain mempunyai fasilitas kolam renang anak, KLCC Park juga mempunyai fasilitas seperti jogging track dan area bermain anak atau playground. Setelah selesai bermain air, KLCC Park juga menyediakan ruang bilas dan ganti yang dijadikan satu dengan area toilet tapi terpisah ruangan antara laki-laki dan perempuan. Karena kita kesini sebenarnya hanya ingin melihat dan main sebentar di KLCC Park, jadi Arsan cuma bisa main di area playgroundnya saja.
Alhamdulillah trip kami di Kuala Lumpur sudah cukup. Meski kami belum sempat eksplor semua area hits di Kuala Lumpur, tapi kami cukup happy bisa mengunjungi tempat-tempat seru di Kuala Lumpur, Malaysia. Oke guys, sekarang kita udah berada di Bandara KLIA Terminal 2 Malaysia. Prepare check-in untuk balik ke Indonesia. By the way, untuk check-in bagasi di KLIA Terminal 2 Malaysia itu kita check-in sendiri ya, jadi nggak dibantu sama staffnya. Awalnya sempat kikuk juga sih karena ini pengalaman pertama kami, tapi alhamdulillah dengan kita sedikit tanya ke staff yang berada di sekitar area bandara dan baca petunjuk pada mesin print tag untuk koper, alhamdulillah akhirnya satu tahapan selesai dan sekarang kita menuju antrian untuk check-in bagasinya. Sedangkan cara untuk self check-in bagasinya di sini kita tinggal ikutin aja ya arahan dari mesin petunjuknya. Alhamdulillah ini cukup mudah dan cepat juga sih sebenarnya ya. Setelah selesai proses check-in bagasi dan karena waktu flight masih lama, ini kita mau cari makan dulu ya guys. By the way, ini kita lagi naik kendaraan semacam buggy car gitu mungkin ya. Salah satu fasilitas bandara di KLIA Terminal 2 Malaysia. Lumayan sih ini ya, jadi nggak pegel jalan kaki karena area di dalam bandaranya lumayan cukup luas. Alhamdulillah jadi nggak pegel deh. Dan sekarang kita udah di salah satu resto cepat saji. Pesan menu yang praktis-praktis aja supaya nanti kita bisa makan dengan tenang sambil nunggu masuk gate untuk flight nanti. Inilah beberapa menu makanan yang kita pesan. Insya Allah cukup untuk mengganjal perut selama di dalam perjalanan nanti. Alhamdulillah sekarang kita udah di dalam pesawat. Bismillah, back to Indonesia lagi. Doakan kami supaya selamat sampai tujuan ya guys. Alhamdulillah guys, selama perjalanan kurang lebih 2 jam kita udah landing di Bandara Soekarno-Hatta dengan selamat. Dan ini kita lagi nunggu untuk ambil bagasi dulu. Setelah ambil bagasi, sebelum kita keluar, ini kita mau ngisi data dulu di aplikasi SCD atau yang dikenal dengan Electronic Custom Declaration, yaitu bea dan cukai. Jadi ini kita wajib ngisi untuk barang bawaan apa aja setelah pulang dari luar negeri. Alhamdulillah udah sampai di rumah guys, karena Arsen udah gak sabar mau unboxing oleh-oleh. Langsung aja yuk kita unboxing. By the way, terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu di vlog berikutnya ya. Wassalamualaikum.